Selamat siang pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Newsline Plus. Kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat dilantik di bulan Oktober 2019 lalu menyatakan bahwa memiliki target untuk bisa memajukan perekonomian Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengundang sebanyak mungkin investor dan menyederhanakan aturan-aturan dan juga undang-undang yang dianggap berbelit. Untuk mengatasi permasalahan ini, kemudian sebuah rancangan produk perundang-undangan yang dinamakan Omnibus Law pun diumumkan di masyarakat secara luas. Dan yang sedang ramai dibahas di masyarakat belakangan ini adalah rancangan undang-undang Omnibus Law terkait dengan perpajakan dan juga cipta kerja, di mana dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini nantinya akan merangkum sekitar 79 undang-undang dan 1.200 pasal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apakah masyarakat Indonesia ini sudah benar-benar mengerti dengan yang dinamakan Omnibus Law ini? Kita langsung akan membahasnya siang ini bersama dengan Bapak Petrus Celestinus selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan pakar hukum. Selamat siang, Pak Petrus. Selamat siang. Pak Petrus, berbicara Omnibus Law, ini mungkin banyak orang yang hanya tahu penyederhanaan undang-undang, yang undang-undangnya tadinya berlibat, yang tadinya banyak dijadikan satu begitu. Tapi kalau kita mencoba untuk reintroduce lagi, apa sebenarnya dan spesifiknya seperti apa sih Omnibus Law ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya ide tentang Omnibus Law ini seperti yang dikatakan tadi adalah salah satu bentuk penyederhanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sekaligus menjawab revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di bulan Oktober kemarin. Di situ dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat sesederhana mungkin. Yang karena sebelumnya itu bertele-tele, berliku-liku sehingga satu undang-undang saja membutuhkan sekian banyak tahun sehingga kemudian baru bisa menjadi undang-undang. Ya, banyak pintunya. Birokrasinya terlalu panjang. Nah, Omnibus Law ini akan menjadi produk pertama dari revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tadi. Sehingga masyarakat tentu kaget. Apalagi dengan istilah yang agak asing ya, Omnibus Law. Padahal itu adalah bentuk sederhana dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada saat ini fokus utamanya itu adalah tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, dan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini secara spesifik akan membahas kurang lebih ada 11 klaster itu yang akan dibahas, Pak. Tapi sebelum sampai di sana, kalau kita melihat urgensinya sendiri untuk bisa diaplikasikan di Indonesia dalam waktu dekat, apakah memang Indonesia butuh Omnibus Law dalam waktu cepat atau seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya negara ini butuh ya, terlalu banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme seperti bidang usaha ya. Terlalu banyak pintu yang harus dilewati. Ini yang pemerintah mencoba memangkas itu dengan merubah sejumlah peraturan perundang-undangan. Tidak hanya peraturan pemerintah, tetapi dari undang-undangnya sendiri harus diubah. Nah, perubahan itulah yang dimasukkan di dalam agenda Omnibus Law ini. Oke, tapi untuk sosialisasinya sendiri, Pak, dari pemerintah, Bapak menilai seperti apa? Apakah sudah benar-benar sampai di masyarakat atau seperti apa? Ya, sebetulnya sosialisasi ini ada dua pintu yang bisa dilakukan. Pertama, seharusnya pemerintah pada waktu memunculkan gagasan Omnibus Law ini, sebelumnya harusnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, terutama kepada pihak yang langsung terkena dampak dari Omnibus Law ini, seperti bidang tenaga kerja, kita bicara tentang buruh. Tetapi mengapa buruh atau masyarakat kaget? Karena pemerintah kemudian menyatakan bahwa materi tentang Omnibus Law ini sudah diserahkan ke DPR untuk diproses lebih lanjut. Februari kemarin ya, Pak? Di sini masyarakat buruh terutama mereka kaget. Kalau pemerintah bicara tentang perbaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti menyangkut hayat hidup buruh. Kenapa buruh tidak didengar? Padahal kalau buruh menyadari bahwa proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu kalau datangnya dari pemerintah, maka pintu terakhir ada di DPR, maka buruh sebetulnya tidak perlu demo.
toh nanti di DPR ada kesempatan buruh bisa menyampaikan pikiran-pikirannya terkait perubahan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Artinya terbuka untuk masyarakat untuk bisa kemudian menyuarakan pendapat mereka, begitu Pak? Oh iya, terbuka sekali. DPR selalu sudah menjadi tradisi di DPR. Setiap pembentukan undang-undang baru, DPR selalu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan. Bagaimana dengan tanggapan bahwa penyusunan Omnibus Law ini ada yang bilang hanya melibatkan pengusaha saja? Kamar Dagang Indonesia yang kemudian diajak dan terkesan tertutup. Loh ya, mungkin kalau dikatakan tertutup barangkali tidak. Tetapi publikasi ke masyarakat luas itu yang kurang. Oke. Tetapi ini kan sebuah niat baik. Tidak mungkin pemerintah melakukan itu dengan cara-cara seperti yang dikatakan tertutup. Bahwa ini akan dibuka itu di DPR nanti. Oke. Karena ini kan rancangan undang-undang ini akan diakses ke setiap pihak supaya bisa mereka dapatkan dengan mudah. Oke, artinya di sini saya tegaskan bahwa masyarakat punya andil untuk kemudian bisa menyuarakan terkait dengan rancangan draft undang-undang ini ya Pak ya? Oh iya, Oke. di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 itu bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus juga mendengar sewujud dari kedaulatan rakyat. Artinya rakyat harus didengar dalam ikut menentukan sebuah undang-undang. Oke, Pak Petrus, kita harus tahan dulu di sini karena ini menimbulkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pihak buruh. Kita akan bahas nantinya apa saja sih poin-poin yang kemudian menjadi permasalahan yang ditolak. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami kembali saat lagi.